Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sofi Pradana. Di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas ID yang berjudul melakukan sholat subuh untuk dipraktikkan dan melakukan edukasi terkait sholat untuk orang sakit dan tayamum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli fardan subhi ataini mustaqbilal kiblati fardun lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunassus sawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i was salji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu shamad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyiba. Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sofi Pradana. Di sini saya akan melakukan presentasi atau memberikan edukasi tentang salat untuk orang sakit dan tayamum. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya berikan adalah memahami hukum salat bagi orang sakit, menjelaskan rukhsah atau keringanan dalam sholat ketika orang tersebut sedang sakit, lalu juga memahami syarat dan tata cara tayamum serta dapat mempraktikkan salat dan tayamum sesuai syariat. Nah, seperti yang kita ketahui, sholat itu merupakan rukun Islam kedua, dan selama manusia itu masih memiliki akal sehat, bagi yang beragama Islam atau Muslim, tetap harus diwajibkan untuk sholat. Nah, sakit itu bukan alasan untuk kita itu meninggalkan sholat, tapi Allah itu sudah memberikan kita keringanan, bagaimana caranya itu kita bisa tetap sholat meskipun dalam keadaan sakit.
Untuk landasannya di sini ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Quran Surat At-Takbun dari ayat 16 yang dimana Allah tidak akan membebani seseorang yang dimana dia itu dalam batas luar batas kemampuannya serta bertakwalah kepada Allah semampu kalian yang dimana ini ayat itu menjadi dasar keringanan dalam sholat. Nah, untuk hadisnya di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring. Nah, ini merupakan hadis riwayat yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan sholat bagi orang sakit. Nah, siapa saja sih orang yang termasuk orang sakit itu? Ya, seperti contohnya kayak pasien setelah operasi, stroke, atau patah tulang, penyakit jantung. Eh, Intinya suatu kondisi yang dimana kita itu mengalami keterbatasan ketika akan melaksanakan sholat. Nah, eh, yang pertama sholat berdiri. Jadi sholat berdiri ini dilakukan ketika tubuh kita itu tidak eh, terindikasi dari membahayakan setelah situasi yang kita alami. Jadi ini sholat seperti biasa, namun bisa dibantu menggunakan tongkat atau pegangan bila diperlukan. Mungkin seperti contohnya adalah ketika saat pasien mengalami patah tulang pada bagian lengan, sehingga dia itu masih mampu menumpang dari dirinya untuk berdiri. Nah, untuk yang kedua adalah sholat duduk, yaitu dapat dilakukan secara di kursi, di lantai, ataupun di tempat tidur. Nah, jadi posisi tubuh kita bagian atas dari abdomen sampai ke atas itu di posisi dari tegak. Sedangkan untuk bagian abdomen ke bawah itu bisa dilakukan dengan duduk atau mungkin tidak menopang dari tubuh bagian atas kita. Lalu ada sholat berbaring yang dimana dia nanti kita melakukan sholat dalam keadaan berbangun tetap diutamakan untuk menghadap kiblat. Nah, lalu ada pantangan jika tidak memungkinkan boleh terlentang dengan wajah menghadap kiblat semampunya. Lalu sholat dengan isyarat, apabila pasien itu sama sekali tidak mampu berdiri, duduk, ataupun berbaring, bisa dilakukan dengan isyarat. Nah, jadi menggunakan isyarat kepala. Lalu juga terdapat prinsip sholat di rumah sakit yang dimana ketika kita itu sedang memakai infus, kateter atau oksigen yang dimana itu tidak menggugurkan dari kewajiban sholat tersebut. Nah, mungkin kita bisa membantu pada staf medis ataupun dari keluarga kita untuk mempersiapkan posisi sholat. Nah, lalu dari definisi tayamum itu sendiri. Tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika penggunaan air itu tidak memungkinkan. Nah, contohnya seperti pada slide saya di atas yang dimana dia itu menjelaskan bahwa pasien untuk melakukan menggerakkan anggota tubuhnya saja tidak mampu, maka dia bisa mengganti menggunakan tayamum. Nah, untuk dalil tayamum di sini terdapat Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang dimana dia nanti memerintahkan tayamum ketika tidak ada air atau menggunakan air atau menggunakan air itu akan memicu dari eh, bahaya kesehatan kondisi fisiknya. Nah, lalu di sini kita bisa melakukan tayamum itu tidak hanya ketika tidak ada air saja. Jadi ketika kita terkena suatu penyakit yang dimana dia nanti tidak boleh terkena air, contohnya seperti luka terbuka atau mungkin kesulitan saat menggunakan air. Nah, untuk syarat tayamum sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah masuk waktu sholat, lalu terdapat dari uzur syar'i, menggunakan baju suci dan najis pada badan atau pakaian itu sebisa mungkin dibersihkan. Nah, untuk tata caranya, untuk yang pertama adalah niat terlebih dahulu, lalu menepukkan telapak tangan ke debu. Kita bisa menggunakan dinding yang bersih ataupun menggunakan dari tanah, namun jika tanah tersebut bersih ya teman-teman, jadi tidak boleh kotor. Lalu diusapkan ke wajah, tepukan kembali, dan usapkan kedua pada pergelangan, pada tangan hingga pergelangan. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum itu juga eh, bisa seperti saat kita sedang kondisi berwudu. Jadi hal yang dapat membatalkan tayamum seperti kita contohnya terkena najis ataupun air kencing hingga terkena dari buang air besar.
Nah, kesalahan umumnya adalah kita itu tidak boleh meninggalkan sholat walaupun kondisi kita itu tidak memungkinkan. Maksud saya adalah ketika kondisi kita itu masih mampu untuk melaksanakan sholat, kita sholat karena itu merupakan hal yang wajib bagi kita. Karena Islam sendiri sudah memiliki hukum tersendiri bagi orang-orang yang mengalami dari keterbatasan atau gangguan ketika melaksanakan sholat dengan diberikan keringanan berupa beberapa cara sholat, terutama duduk, berdiri, menggunakan tongkat, lalu bisa juga dengan berbaring ataupun isyarat. Di sini keluarga juga bisa membantu kita untuk mengingatkan sholat, untuk menentukan arah kiblat, serta mempersiapkan dari alat tayamum itu sendiri. Nah, juga bisa diberikan pemberian dari posisi yang tepat, serta memberikan dukungan dari spiritual. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.